Karomah itu memang kadang diberikan pada yang masih belum istiqomah. Kata beliau, rubbama ruzikol karomata man lam takmullahul istiqomah. Terkadang Allah memberikan karomah pada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Ini tadi yang disebut ujian tadi. Maka hati-hati. Misalnya teman-teman baru saja ingin dekat dengan Allah, baru sadar. Ya baru minggu lalu saja rajin tahajud, tiba-tiba kok terus jadi sekti misalnya. Omonganmu kok terus wujud, kabul. Wah, jangan berhenti. Pak, saya itu baru tahajud seminggu loh Pak. Ternyata yang saya omongkan terbukti semua Pak. Wah, berarti luar biasa saya. Makomku sudah tinggi berarti sekarang. Nah, ini yang meleset. Ya memang kadang-kadang Allah memberikan itu sebagai ujian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan kan mungkin kamu waspada. Tapi diuji dengan anugerah mungkin kamu lupa. Jadi kamu merasa tinggi, kamu merasa sudah sampai, padahal belum apa-apa. Padahal saya tidak berdoa apa-apa loh Pak. Ternyata diluluskan saya ujiannya. Ranking 1 lagi. Teman saya yang puasa Senin Kemis tahajud dia malah rankingnya di bawah saya. Berarti mungkin makom saya memang lebih tinggi loh Pak. Kamu nyari-nyari kelebihan. Mungkin karena jangan-jangan saya ini meskipun ibadahnya tidak bagus, mungkin hati saya jangan-jangan ikhlas ya Pak. Atau kamu nyari kebaikanmu sendiri. Padahal belum. Anugerah yang diberikan oleh Allah itu mungkin hanya ujian dari Allah. Kalau kamu diberi enak, masih ingat Allah enggak? Masih ingin dekat terus dengan Allah enggak? Kalau diberi susah, ya biasanya ya otomatis. Tapi kalau diberi enak, diberi anugerah. Nah maka kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah, ya memang kadang-kadang karomah diberikan pada yang belum sempurna istiqomahnya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, seorang murid itu sebaiknya tidak mengharapkan karomah. Jangan jadikan karomah itu target cita-cita. Dan jangan tertipu dengan munculnya karomah pada diri kita. Karena keistimewaan yang diberikan pada murid yang belum sempurna istiqomahnya bisa jadi hanya ma'unah atau bahkan istidraj. Karena hakikat karomah itu istiqomah. Jadi saya belum istiqomah kok dapat anugerah luar biasa, jangan-jangan itu istidraj. Atau itu belum bisa disebut karomah, hanya ma'unah. Maka jangan berhenti perjalananmu. Teruskan berjalan. Itu hanya bonus, itu hanya godaan. Kalau teman-teman mencermati cerita-cerita wayangnya para wali, itu ketika tokoh-tokoh wayang ini misalnya Arjuna atau Pandhawa sedang mencari ilmu, tirakatan, semedi di mana, itu selalu godaannya enak-enak. Tidak ada kok godaan gak enak. Ditemuin bidadari, ditawari kekayaan, yang gini-gini godaannya. Nah ini karomah itu posisinya bisa semacam ini. Jadi bisa menggoda kita. Itu persis seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang mungkin minggu lalu saya ceritakan, yang ketika sedang asyik sholat tahajud tiba-tiba mendengar suara, "Wahai Abdul Qadir, kamu sudah tamat, sudah tuntas ibadahmu. Kamu sekarang boleh, tidak perlu sholat lagi, jangan melakukan ibadah lagi, sudah selesai." Nah, untungnya Syekh Abdul Qadir Jailani memang fokusnya hanya Allah saja. Diperintahkan tidak ibadah itu kan sama saja disuruh menjauh dari Allah. Sehingga pasti dia tidak mau. Jadi ini rumus pertama.
Bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dekat dengan Allah, kalau di awal-awal sudah merasa dapat banyak sekali anugerah yang luar biasa, Pak, saya baru saja mengistiqomai puasa Senin Kemis, belum 1 bulan. Ternyata saya dapat rezeki yang luar biasa. Nah, itu hati-hati, jangan tertipu di situ. Jangan-jangan itu bagian dari ujian, peringatan dari Allah untuk melanjutkan perjalanan. Tidak mandek di situ saja. Baik. Terus saya lanjutkan ya. Ini yang kedua, pandangan juga dari kitab Hikam. Idza ra'aita abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil aurati wa adamahu 'alaiha ma'atulil amsati fala tastakironna manahahu maulahu li'annaka lam taro alaihi siyamal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun makana wirdun. Jadi ini kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kan masih awal kok diberi karomah yang luar biasa. Kalau ini sudah melakukan perjalanan sangat jauh, masih belum diberi karomah apa-apa oleh Allah. Jika engkau melihat seseorang yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, menjaga wirid berarti menjaga kedekatannya, kecintaannya kepada Allah, dan sampai lama tidak juga menerima karunia keistimewaan dari Allah. Ini dalam tasawuf kadang disebut warid. Jadi wirid itu gandengnya warid. Orang yang mengistiqomahkan wirid akan mendapat warid. Warid itu ya karomah yang dari Allah. Maka jangan engkau rendahkan pemberian Tuhan kepadanya. Karena belum terlihat padanya tanda orang arif atau keindahan orang yang cinta pada Allah. Sebab sekiranya tidak ada warid, maka tidak mungkin ada wirid. Jadi penjelasannya begini loh. Kok kita melihat ada orang yang ibadahnya tekun, orang ini soleh, tapi kok tidak keluar-keluar karomahnya? Biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa dari dirinya. Jangan kesusu kamu rendahkan orang ini. Belum wali itu Pak, belum kelihatan karomahnya. Kalau lewat di air ya masih tenggelam dia, kelelep masih belum wali, masih belum bisa jalan di atas udara, masih pokoknya gitu. Tidak, kata saya Ibnu Athaillah, lu jangan kesusu divonis bahwa pasti dia bukan walinya Allah. Hanya karena kita belum melihat gejala dia mendapat karomah. Jadi kalimat yang terakhir itu falaulal warid, kalau bukan warid maka tidak mungkin ada wirid. Maksudnya apa? Justru karunia Allah, karomahnya Allah yang diberikan padanya, ya keistiqomahannya melakukan wirid itu. Jadi kalian melihatnya salah. Kalian nunggu-nunggu karomah yang hissiyah. Padahal karomah yang sejati justru keistiqomahannya, kesolehannya yang istiqomah tadi loh. Dia tidak menunjukkan kejadian yang luar biasa, tapi keistiqomahannya melakukan ibadah, melakukan wirid, itu justru waridnya. Jadi jangan dianggap sederhana. Orang istiqomah itu, ya itu karomahnya. Jadi kalau kalian ingin punya karomah, latihanlah istiqomah. Begitu kamu mengistiqomai sesuatu, disitulah karomahmu dapat. Jadi ini rumus kedua dari Syekh Ibnu Athaillah. Jadi ada kalanya murid itu baru di perjalanan awal sudah dapat banyak karomah luar biasa.
hati-hati karena bisa jadi ini ujian. Ada kalanya sudah ibadah lama, sudah melakukan wirid, dekat dengan Allah dan lain sebagainya, kok tidak keluar gejala karomah yang luar biasa, jangan kesusu dia direndahkan. Justru karomahnya terletak pada istiqomahnya. Ya, jadi pokoknya rumusnya jangan suka merendahkan orang, itu saja sudah bagus. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu, ketemu siapa saja tolong jangan direndahkan. Kalau kalian ketemu orang yang lebih tua, anggaplah dia amal ibadahnya sudah banyak. Tidak pantas kita rendahkan, umurnya lebih banyak kan mestinya amalnya jauh lebih banyak. Kalau ketemu dengan yang lebih muda, bayangkanlah bahwa dosa kita jauh lebih banyak dibandingkan dia. Karena dia masih muda, misalnya berdosa, umurnya masih sedikit. Kita sudah tua, dosanya tambah akeh. Jadi kita tidak akan meremehkan dia. Ketemu orang pinter, ya tentu saja dia mesti amalnya lebih banyak, wong pinter. Ketemu orang yang tidak pinter, ketemu orang bodoh, kita merasa, wah dia ini enak. Kalau dia melakukan dosa, diampuni, wong dia bodoh, tidak tahu. Sementara kita ngerti ilmunya. Jadi banyak dosa dan tahu, itu dosanya double-double. Jadi ketemu siapapun coba kamu cari sudut yang tidak merasa lebih tinggi dari dia. Nah, termasuk ketemu orang yang tidak wali. Kalau kamu merasa saya ini levelnya sudah wali, Pak. Ketemu orang yang tidak wali, siapa tahu keistiqomahannya melakukan kebaikan itu ya bagian dari kewaliannya. Disitulah karomahnya Allah dia dapat. Baik, nah ini tadi yang saya janjikan ya. Karomah itu perbuatan luar biasa yang diberikan kepada walinya Allah. Ciri-cirinya wali itu apa sih? Saya ambilkan dari Khilyatul Auliya, Syekh Abu Nu'aim al-Isfahani. Cirinya walinya Allah itu, kata Syekh Abu Nu'aim, pertama, jika kita melihat mereka, yang teringat, yang muncul di kepala kita adalah Allah. Jadi ini ada hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Suatu ketika Rasulullah ditanya, siapa sih wali-wali Allah itu? Beliau bersabda, wali Allah adalah orang yang jika dilihat dapat mengingatkan kita kepada Allah. Kok pas kita papasan ketemu itu yang muncul di kepala ini ya keinginan kita untuk dekat pada Allah, pokoknya yang berhubungan dengan Allah, kemungkinan orang ini wali. Nah, kalau ketemu teman kan beda. Ketemu teman yang biasa dugem, biasa koplo dan macam-macam itu kan, ya ketemu dia yang terbayang ya dugem, koplo dan lain-lain. Ketemu teman yang sukanya ngopi, ngafe, ngerokok, ya lihat dia yang terbayang itu. Karena wali ini vibrasi frekuensinya selalu berhubungan dengan Allah. Melihat dia mengingatkan kita kepada Allah, menyadarkan kita, wah ya saya harus lebih dekat dengan Allah, saya harus lebih nyambung lagi dengan Allah. Kalau ketemu orang yang seperti itu, saya jarang ketemu dia, tapi begitu ketemu kok mengingatkanku bahwa hidup ini sementara, mengingatkanku bahwa pada saatnya aku harus menghadap Allah, kemungkinan orang ini punya kualitas wali. Yang kedua, kalau ini menarik, wali itu kadang-kadang mastur, tersembunyi. Kalau dia hadir, ini orang sadar orang ini orang pintar, orang ini orang luar biasa, orang ini layak dihormati. Tapi begitu dia tidak ada orang nyari. Nah ini ciri-cirinya wali yang mastur.
Jadi ada hadisnya, itu riwayat Nasa'i. Jadi satu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasul berkata pada satu ketika Umar mendatangi Mu'adz bin Jabal, yang Mu'adz ini sedang menangis. Terus Umar bin Khattab tanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang-orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bertakwa, yang suka menyembunyikan diri. Jika mereka tidak ada yang mencarinya, dan jika mereka hadir, maka mereka tidak dikenal. Mereka adalah para imam petunjuk dan para pelita ilmu. Jadi ini kekasih-kekasihnya Allah yang tersembunyi, yang mastur, yang dicintai Allah, yang karena adanya mereka ini mungkin kita masih bisa nyaman hari ini, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa santai. Kalau mereka sudah tidak ada semua, mungkin ya tidak lama lagi dunia ini akan hancur. Nah ini ciri kedua katanya Syekh Abu Nuaim. Orang-orang yang sebenarnya luar biasa kalau pas kita bertemu mereka. Tapi begitu mereka tidak ada, kita tidak nyari-nyari. Karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri yang tidak penting. Ciri kedua. Ciri ketiga, tentu saja bertakwa pada Allah. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, katanya wali-wali itu sudah tidak menjalankan syariat lagi, yaitu sebut saja hoax. Para wali itu justru paling gemar ibadah. Orang biasa mungkin yang wajib, yang sunnah-sunnah, mereka nambah sak pol-pole. Sholat dalam sehari bisa ratusan rakaat. Tidak mungkin mereka, wong yang sunnah dijalankan sebanyak mungkin, apalagi yang wajib. Karena memang cirinya wali itu takwa. Terus saling menyayangi. Jadi, wali itu pasti penyayang. Bukan pemarah, bukan perusak. Kemudian mereka ini selalu sabar, warok. Warok itu mampu mengendalikan diri dan budi pekertinya baik. Ada lagi ciri yang menarik, wali itu dialah yang menyelamatkan kita dari bencana, dan biasanya karena mereka kita terhindar dari bencana. Misalnya ada wali kok naik pesawat misalnya, ini kan dia disayangi Allah. Harusnya pesawat ini jatuh, hancur, mati semua penumpangnya, tapi karena Allah sayang dengan satu orang ini, ya mungkin pesawatnya tidak jadi jatuh. Ya tidak mungkin karena pesawatnya hancur terus dia sendirian kan. Ya sebagai resikonya ya yang lain ikut selamat semua. Karena adanya ini. Jadi dunia ini juga begitu, karena adanya mereka ini tidak jadi hancur semuanya. Jadi merekalah penangkal bencana, penolak bala. Selama masih ada mereka, ya karena masih ada kekasihnya di antara kita, ya Allah bisa menunda kemurkaannya pada kita. Ya, ilustrasinya seperti orang naik kereta atau naik pesawat tadi. Ketika Allah ingin menyelamatkan kekasihnya yang ada di pesawat, kan tidak mungkin terus pesawatnya hancur luar biasa terus hanya tinggal dia sendiri. Ya resikonya ya satu pesawat selamat semua. Nah ini kata Syekh Abu Nuaim, mereka ini menghindarkan dari bencana. Terus hatinya selalu terkait kepada Allah. Kalau ini pasti ya, kedekatan, keterkaitan pada Allah. Kalau malam mereka bangun, bermunajat. Ada banyak sekali cerita-cerita tentang sufi, profesinya apapun, aktivitasnya apapun, bisa dipastikan kalau malam sibuk berdua dengan Allah. Ini para sufi. Nah,
Ya kayak kalian kalau malam kan mesti bangun, tapi kan tidak berhubungan dengan Allah bangunmu. Ya ngopi lah, nonton bal-balan lah, apalah. Tapi para sufi itu malam pasti bangun, bisa dipastikan. Karena memang dia ingin berdua saja dengan Allah. Bandingkan dengan kita. Karena hati kita tidak terikat dengan Allah, malam bangun pun kita tidak ingin menyapa Allah. Ada ndak di sini yang saya ndak bisa tidur Pak tadi malam, sampai subuh saya cuma kedap-kedip melek saja di atas kasur. Mbok kamu sholat kayak ngaji kayak atau apa kayak? Ya ndak, ya pokoknya kedap-kedip aja sampai subuh. Padahal sudah melek itu. Kalau ketiduran sih mending, itu sudah melek. Itu pun kamu ndak ingat untuk asik bersama Allah. Kalau mereka para wali ini ya memang kecintaannya Allah. Jadi nyari momen untuk bisa berdua. Kalau sudah cinta itu kan ya waktu asik akan dimanfaatkan sepenuhnya. Berdua dengan yang dicintai. Terus ya suka menangis saat mengingat Allah. Jadi ketika ingat betapa selama ini mungkin aku banyak melalaikan amanatmu ya Allah, betapa aku masih asyik dengan dosa dan maksiatku ya Allah, betapa dan seterusnya. Biasanya nangis, masih mudah menangis. Berbahagialah kalau teman-teman ada yang masih mudah menangis saat ingat Allah. Paling enggak masih ada bakat untuk jadi wali lah. Ya, kadang-kadang kan ada yang ingat Allah jadinya malah sembrono. Kamu apa ndak ingat Allah? Tenang aja, Allah itu maha penyayang kok, maha pengampun kok. Jadi ingat Pak saya Allah, tapi yo akhirnya terus jadi malah santai, menyepelekan, sembrono. Kalau para wali ingat Allah itu pinginnya menangis, merasa bahwa masih belum apa-apa dibandingkan anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Baik, terus cirinya wali juga, kalau mereka menginginkan apapun, bahkan sebelum mereka meminta, Allah akan memenuhinya. Bahkan yang terakhir kata Syekh Abu Nuaim, keyakinan mereka dapat menggoncangkan gunung. Ini ada hadisnya. Jadi satu ketika Abdullah bin Mas'ud ini membaca firman Allah. Ini ayat yang sering saya kutip. Afa hasibtum annama kholaknakum abasa. Pada orang yang sedang pingsan. Begitu dibacakan ayat ini, orang ini langsung bangun. Terus Rasulullah tanya, apa yang engkau baca di telinga orang itu? Ya, Abdullah bin Mas'ud bilang, ya ayat tadi, afahasitum annama kholaknakum abasan, sampai akhir surat. Terus Rasulullah bersabda, andai kata seseorang yakin kemujarapannya dan ia membacakannya pada satu gunung, pasti gunung itu akan hancur. Kuncinya pada keyakinannya kepada Allah. Ya wali itu setiap detik hidupnya yakin sepenuhnya pada Allah. Orang yang seperti ini pasti tidak akan dibuat malu oleh Allah. Begitu dia menyebut apa, ingin apa, Allah tahu yang terbersit di hatinya dan pasti dikabulkan. Sunan Bonang ketika menguji Sunan Kalijogo yang masih belum tobat, dia cuma menunjuk buah kelengkeng terus jadi emas. Dan Allah tahu yang dimaksud diinginkan oleh Sunan Bonang, dituruti, kelengkeng pun jadi emas. Begitu dipanjat oleh Sunan Kalijogo, yang balik jadi kelengkeng lagi. Ini karomah namanya. Nah, itu yang tidak percaya terus bilang, itu hurufat aja Pak. Wong memang karomah ya mesti saja luar biasa. Tidak masuk akal itu Pak. Ya kalau masuk akal namanya biasa. Ini khawarikul adah memang.
Dengan kejadian luar biasa itu kan terus Sunan Kalijaga, Raden Said jadi tobat. Baik, jadi ini karomahnya para wali. Jadi mereka ini yang terbersit di pikiran ya otomatis terwujud. Karena sangat dekat dan sangat cintanya pada Allah. Keinginan yang dicintai itu kan pasti dikabulkan. Kalau kalian punya pasangan yang sangat kalian cintai, itu kan dia minta apapun, kadang-kadang dia belum bilang, kamu penuhi dulu, kamu tahu keinginannya apa. Itu kita yang terbatas. Loh, yang mencintai kita itu, kalau para wali kan Allah yang maha kuasa, maha segalanya, tak terbatas. Jadi begitu menginginkan, ya saat itu juga terwujud. Nah ini tanda-tanda wali Allah, kata Syekh Abu Nuaim. Ya meskipun mereka punya ciri begini, ndak kok terus ugal-ugalan nyoba. Wah saya pengen ini Pak, tiba-tiba ding datang. Saya pengen ini, ya ndak begitu. Kamu membayangkannya kayak lampu Aladin gitu nanti. Ndak. Justru yang paling mereka inginkan, membuat mereka bahagia adalah kedekatan dengan Allah.